Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus dari Teng Monida yang sebentar lagi akan memasuki tahap pemaparan dari penyidik Nontaburi. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai sejumlah tokoh di Thailand yang dari awal mula kasus ini muncul sampai tepat di 2 bulan terakhir ini bahwa mereka yakin dan juga sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa Teng Monida bukanlah korban dari kecelakaan murni di 24 Februari lalu, tapi merupakan hasil dari sebuah pembunuhan. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah dari Pak Santana atau Polisi Letnan Kolonel Santana. Pada saat video sebelumnya, aku bahas mengenai rute GPS yang beliau sudah dapatkan dan sudah dikonfirmasi oleh pihak ketiga bahwa data-data tersebut adalah asli dan sangat sulit untuk dilakukan manipulasi dengan gambar-gambar seperti itu, karena itu sudah real ya. Jadi semua orang bisa mendapatkan akses tersebut. Ada ketidakwajaran rute GPS speedboat kapal pulang pergi ke sebuah hotel mewah dan hanya mengitari Teng Mo aja. Nah, terus teman-teman juga aku lihat ya kemarin pada saat aku bahas video mengenai hal ini, detailnya di situ banyak yang tanya, Anjas kenapa nggak dari hotel mewah tersebut dilihat CCTV-nya? Gini teman-teman, ini adalah salah satu efek buruknya ya dalam negara. Memang Thailand bukanlah negara demokrasi ya, kita kerajaan, tapi untuk bagian pemerintahan masih banyak sisi-sisi dalam kehidupan di Thailand tuh yang menganut demokrasi juga, walaupun bukan demokrasi seperti di Indonesia. Ya, itu adalah another story, beda seperti di Indonesia juga. Nah, terus teman-teman juga tanya, kenapa nggak di CCTV hotel tersebut diminta sama penyidik? Ada dua kemungkinan ya, kita kan belum tahu sekarang apakah sudah diambil ataukah belum diambil. Kalau belum diambil CCTV tersebut, kalian juga harus paham itu adalah hotel mewah teman-teman. Jadi, akan banyak tuntutan yang akan dihadapi nanti kalau ternyata mereka memberikan CCTV tersebut ke penyidik dan ada orang-orang yang di dalamnya yang merasa itu melanggar privasinya. Ini akan menjadi permasalahan baru dan akan muncul ke permasalahan pra-peradilan. Nanti penyidik Nontaburi bisa dituntut lagi oleh orang-orang tersebut karena mereka juga punya power, punya uang, punya networking, jelaslah hotel mewah teman-teman ya. Kita aja kalau ngelihat di daerah gitu ya, orang yang baru kaya level kampung aja kadang sebagian luar biasa powerfulnya. Apa kabar dengan mereka yang punya uang bukan lagi semiliar 2 miliar, tapi sudah ratusan miliar rupiah kurang lebih seperti itu, dan networking mereka cukup tinggi. Itu akan membuat permasalahan baru lagi, akan berhubungan dengan kasus lainnya terkait dengan kasus privacy. Nah, kemudian hanya data GPS, CCTV tidak bisa didapatkan karena harus ada izin dari pihak authority. Ini adalah yang sepertinya aku tangkap kendala yang dihadapi oleh Mr. Santana. Nggak cuma mengenai masalah authority untuk mendapatkan CCTV dari sebuah hotel tersebut, harusnya sih bisa-bisa aja ya kalau memang ini linear dengan petunjuk begitu. Kalian juga masih ingat kan tentang ada beberapa hal yang nggak diklarifikasi sama penyidik Nontaburi, misalnya mengenai handphone yang sudah dilaporkan ada 2 nomor, itu sudah jelas disebutkan. Bahkan Mr. Santana juga sepertinya menggunakan strategi sama seperti Dr. Pontip, menggunakan people voice, jadi disampaikan semuanya ke media massa dulu, yang menurut aku juga salah satu strategi yang cukup oke ya, karena dengan pada saat viral langsung akan dipanggil sama penyidik Nontaburi, langsung dilakukan klarifikasi. Dan sudah tercatat, Mr. Santana itu sudah datang ke kantor kepolisian Nontaburi, itu sudah 4 atau 5 kali. Dan setiap pada saat pemeriksaan, dia jatuhnya adalah sebagai saksi ahli ya, karena beliau ini memberikan keterangan beberapa hal, misalnya nomor telepon, jejak GPS, kemudian bukti-bukti nomor telepon yang memesan hotel, dan beberapa hal lainnya. Itu adalah strateginya, karena kalau nggak disampaikan ke media massa, dia kemungkinan tidak akan dipanggil sama penyidik Nontaburi, yang which is terjadi sama banyak pengacara-pengacara independen ya, yang berusaha mengungkap kasus Teng Monida. Terus juga ada isu bahwa polisi itu takut kena pra-peradilan. Ini pasti kalau ditanya sama penyidiknya, apakah Anda takut mungkin sama kayak kasus di Subang gitu kan ya. Kasus Subang itu kan pembunuhan ibu dan anak juga kan ya. Aku bisa mencium aroma sepertinya mereka juga takut, sebagian penyidik, ini adalah asumsi pribadiku, sepertinya mereka takut akan terkena pra-peradilan. Apa sih pra-peradilan itu ya? Misalnya kalau seandainya gini, pada saat alat-alat bukti sudah ada nama tersangkanya, misalkan tersangkanya A, B, C, dan D. Pada saat sudah ada nama tersangkanya, kemudian diserahkan data-data tersebut ke kejaksaan, dan sama kejaksaan ditolak, artinya kan ada yang nggak lengkap tuh alat buktinya, ada yang kurang kuat atau nggak lengkap.
dari situ nanti bisa akan menjadi peluang tim penyidik atau kepolisian akan dituntut oleh orang-orang yang sudah dijadikan tersangka, tapi ternyata oleh kejaksaan dinilainya tidak memiliki alat bukti yang kuat. Emang tuntutannya apa, Anjas? Ya bisa, nggak tahu sih. Setahu aku yang paling memberatkan adalah tuntutan itu adalah masalah jumlah uangnya kan ya, karena dalam tuntutan pra peradilan itu nggak ada aturan berapa uang yang harus dituntut maksimal, karena kalau ngerasa bahwa aku dirugikan 10 miliar, 100 miliar, atau bahkan 1 triliun, itu bisa-bisa aja mereka sampaikan, karena itu kan adalah sifatnya subjektif, ada psikologi, ada beban mental yang terganggu. Itu adalah ketakutan yang aku tangkap, kenapa penyidik Nontaburi begitu berhati-hatinya mengenai menentukan tersangka dan juga pasal-pasalnya. Kan kalian selama ini juga komentar kan, kita itu yakin ini kasus pembunuhan, tapi kalau pasal-pasal yang dikenakan ke 5 saksi malam hari itu, Port, Robert, dan juga Sen, itu adalah saksinya karena pasalnya adalah karena pasal kelalaian. Sedangkan Gatik dan juga Job ini masih belum final. Gatik itu ada 2 kemungkinan besar karena penghilangan barang bukti, karena foto-foto yang dihapus, terus juga dan pemberian sumpah palsu. Sedangkan Job ada juga 2 ya. Job itu kemungkinan besar akan terkena pasal penghilangan barang bukti dan juga pelanggaran wilayah di Sungai Chao Phraya. Nah itu kan bukan yang major, bukan yang hal yang menjadi dugaan netizen di Thailand ataupun juga negara lainnya. Itu kenapa penyidik mengatakan hal seperti itu, karena kalau sudah disampaikan nanti ke kejaksaan, tuntutannya apa, pasal tuduhannya apa, dan barang buktinya apa aja. Kalau misalkan dibilang pembunuhan tapi tidak ada yang menunjukkan CCTV, misalkan Gatik yang membunuh atau Gatik yang mendorong atau Sen seperti itu dan sebagainya, kalau dibilang ini pembunuhan tapi tidak ada alat bukti ke sana, nanti ini kayak bunuh diri buat penyidik Nontaburi, nanti mereka bisa kena jatuhnya pra peradilan. Kalian tahu juga kan ya bahwa semua saksi pada saat pertama kali melakukan BAP di kantor kepolisian Nontaburi di tanggal 25 Februari lalu, mereka semua sudah langsung ditemani sama pengacara. Artinya selama mereka diperiksa sama penyidik, itu pengacara selalu duduk di sampingnya. Jadi nggak ada lagi cerita seperti film-film di Indonesia zaman dulu bahwa ada saksi itu digebukin, dipukulin sampai ngaku. Nggak ada lagi kalau sudah ada pengacara. Itu juga sama terjadi di kasus Subang, teman-teman. Banyak kan hampir beberapa saksi juga sudah memiliki pengacara masing-masing. Bukan berarti menuduh dan sebagainya, tapi itu adalah salah satu kondisi bagaimana kita bisa melihat kesulitan apa yang dihadapi dari penyidik sendiri, karena ini adalah hukum ya. Semua orang di mata hukum adalah harusnya sama gitu. Kemudian mengenai Mr. Jenius Ruangratanaphong yang merupakan President of the Crime Victim Assistance di Thailand, ini kan kemarin juga sudah memberikan pemaparan tentang ada salah satu isu mengenai dia mengakui ada di belakang kapal dari speedboat malam itu ada sejenis bayangan, ada 1 orang. Nah kemungkinan besar teman-teman, aku mendapatkan kabar terbaru lagi bahwa kemungkinan besar itu memang bukanlah orang, tapi adalah di ujung kapal itu kan yang belakang yaitu ada kayak kepala mesin. Nah, dugaannya kepala mesin itulah yang terlihat seperti bayangan orang pada malam hari, karena CCTV itu tidak jelas, tidak clear teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya, Anjas tolong dong CCTV-nya di-clearin, dijelasin, ya nggak bisa teman-teman. Kalau semuanya sudah clear kristal gitu kan ya, ya udah nggak usah lagi ada perdebatan sebagainya, nggak usah lagi ada ahli bayangan, ahli cahaya, karena untuk melihat apakah itu manusia atau bukan. Nah kemungkinan besar bayangan 1 orang tersebut di ujung speedboat yang mendekati dengan prediksi waktu tank Monida tenggelam itu adalah kepala mesin kapal. Kalau ini benar kepala mesin kapal, artinya apa yang dikatakan Sentus semuanya adalah bohong mengenai kronologi tank mau jatuh dari ujung speedboat karena mau buang air kecil. Kita lihat nanti faktanya seperti apa, karena hasil pemeriksaan saksi ahli di tanggal 22 April kemarin itu kan belum dirilis ya sama penyidik Nontaburi, sepertinya akan dirilis nanti bersamaan pada 26 April nanti, karena itu adalah final decision sebelum mereka serahkan berkasnya ke kejaksaan dan lanjut ke persidangan. Kemudian juga laporkan penyidik yang membantu perusahaan alat bukti dan keterangan palsu. Mr. Jenius kan melaporkan dugaan adalah oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini yang sudah aku jelaskan di video kemarin ke Departemen Kepolisian di bidang anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang Thailand. Ini adalah salah satu bentuk juga yang salah satu isu yang banyak juga ternarasikan di media Thailand
mengenai hal ini. Bukan mereka terlibat sebagai pelakunya kalau ini pembunuhan, tapi kok ada indikasi-indikasi mereka ini yang membantu merusak barang bukti atau membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan para saksi untuk mengamankan speedboatnya. Bahkan kita sudah ketahui speedboatnya ternyata kan sudah dicuci dengan bersih. Walaupun sudah dicuci dengan bersih, ada rambut satu yang ditemukan, nggak satu lah, beberapa lah, yang itu merupakan rambut dari Teng Monida ditemukan di ujung stem dari speedboat tersebut, yang which is itu juga sangat unik ya. Kenapa hanya rambutnya Teng Monida? Pembahasannya sudah aku bahas di video kemarin. So, itu adalah beberapa update yang sudah aku kumpulkan dari sejumlah media massa Thailand. Dan yang terakhir juga mengenai Mr. Jack ya. Kita nggak tahu perkembangan Mr. Jack ini seperti apa. Tuduhan dari Mr. Jack itu ada beberapa. Salah satunya adalah tuduhan bahwa penyidik Nonthaburi mendapatkan uang 150 juta baht, tapi belum ada buktinya. Ya, boleh dibilang ini masih isu. Kemudian bagaimana dengan kain putih yang dituduh, yang diklaim Mr. Jack yang sudah dikirim dari Amerika ke Thailand, itu belum ada kabarnya juga teman-teman. Dan masih ada beberapa kayak rekaman yang kalian tanyakan yang mengatakan bahwa ada rekaman berdurasi 16 menit itu adalah Mr. Jack. Sedangkan Mr. Jenius Ruang Ratanapong dia mengatakan bahwa ada rekaman tertentu, tapi bukan rekaman yang 16 menit tersebut. Jadi kita juga sedang menantikan apa benar Mr. Jack tersebut punya rekaman 16 menit yang lokasi capture-nya pada saat itu dia menunjukkan adalah gambar di depan rumahnya Teng Monida. Harapannya adalah itu akan memberikan petunjuk apa yang terjadi pada Teng Mo di 24 Februari tersebut. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan terakhir, subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya, selamat beribadah Ramadan untuk kita semuanya.